Kemenangan 5-0 atas Perak, saudara-saudara, membuat JDT hanya membutuhkan 1 poin lagi. 1 poin lagi untuk menjuarai Liga Super Malaysia 2023. Tetapi yang jauh lebih penting adalah mereka berpotensi mencatatkan rekor baru. Tidak terkalahkan. Bukan hanya tidak terkalahkan, saudara-saudara, 100% menang. Atau dalam olahraga istilahnya adalah perfect season. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Brunei, Timor Leste. Mana lagi? Ya, pokoknya di negara-negara tetangga kita lah, tetangga kita. Dan apa saja akan kita bahas, saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang terbaru maupun yang sudah basi. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang rekor baru yang potensial, yang bisa ditorehkan Johor Darul Takzim musim ini. Mereka baru saja menang 5-0 atas Perak FC, sehingga membuat JDT butuh 1 poin lagi untuk menjuarai Liga Super 2023. Tetapi yang jauh lebih penting adalah JDT berpotensi mencatatkan rekor kemenangan 100%. Kalau di Inggris itu namanya The Invisible. Itu dulu pernah dicatatkan Arsenal, saudara-saudara. Kalau di olahraga, di sport itu istilahnya adalah perfect season. Perfect season adalah tim yang memenangkan semua pertandingan kompetisi dalam satu musim. Walaupun kualitas ya Liga Super Malaysia tidak sebagus Liga Premier Inggris, tetap saja catatan JDT ini luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Dan itu akan kita bahas di edisi kali ini, saudara. Kita akan membahas tentang tim-tim yang berstatus perfect season. Tim-tim mana saja itu, saudara-saudara? Tim-tim itu akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, begini. Setelah minggu sebelumnya mengalahkan Sabah FC di Likas, pertandingan terbaru yang minggu ini, pada game week minggu ini, Johor Darul Takzim berhasil mencatatkan kemenangan 5-0, 5-0 atas Perak FC di Stadium Sultan Ibrahim. 5 gol dihasilkan oleh 5 pemain berbeda. Heberty, Davis, Bergson, Oscar, sama si Muniz. 5 pemain, 5 gol lewat performa yang luar biasa. Penampilan yang seperti biasa yang selama ini ditunjukkan Johor Darul Takzim ketika bermain di kompetisi domestik Malaysia. Dengan kemenangan 5-0 ini, saudara-saudara, berarti JDT kini mengumpulkan 60 poin. 60 poin dari 20 pertandingan. Mereka meninggalkan Selangor FC di posisi kedua dengan 43 poin. Kemudian ada Kedah Darul Aman, ada Sabah, ada tim-tim lain yang berada di bawah itu. Dengan kompetisi yang diikuti oleh 14 tim, berarti akan ada 26 pertandingan secara total yang dijalani. Itu berarti pula, itu bermakna masih ada 6 pertandingan yang harus dilewati oleh semua peserta, oleh JDT, saudara-saudara. Tetapi JDT hanya membutuhkan 1 poin untuk juara.
Hanya butuh 1 poin, saudara-saudara. Karena dengan 1 poin itu mereka sudah cukup. Tapi saya nggak yakin JDT akan mengincar 1 poin. Sudah pasti mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan minggu berikutnya. Kalau nggak salah 2 minggu lagi, saudara-saudara. Itu mereka akan berusaha untuk memenangkan itu supaya catatannya menjadi sempurna, saudara-saudara. Hanya 3 poin di pertandingan selanjutnya yang mereka incar, saudara-saudara. Saya sangat yakin, Hakul yakin JDT akan mengincar berapa? 6 kemenangan lagi, 18 poin. Mereka akan mengincar 18 poin supaya bisa mengakhiri season ini, mengakhiri musim 2023 Liga Super 2023 ini dengan rekor kemenangan 100%. Nah, 100%. Rekor yang luar biasa, saudara-saudara. Ini akan, kalau ini berhasil mereka capai, mereka akan melewati rekor yang ditorehkan pada 2016. Liga Super 2016 kalau nggak salah. Kalau saudara-saudara ingat waktu itu, saya rasa penyokong JDT fans Johor Darul Takzim pasti masih ingat season itu. Masih ingat musim 2016. Ketika itu, Johor Darul Takzim itu juga menjuarai Liga Super Malaysia dengan catatan tidak pernah kalah. Waktu itu dari 22 pertandingan, Johor itu mendapatkan 58 poin. 18 kemenangan dan 4 hasil imbang, 4 draw. Waktu itu mereka mengalahkan Felda United, Kedah dan Kelantan di klasmen ya, di posisi di klasmen. Itu saudara-saudara. Jadi ada rekor yang ingin dikejar oleh JDT musim ini. Dan kalau itu mereka bisa capai, itu akan luar biasa, saudara-saudara. Istimewa seperti yang saya bilang. Kenapa? Karena tidak semua tim bisa mengakhiri musim itu dengan catatan kemenangan 100%. Kalau tidak terkalahkan itu sudah banyak, saudara-saudara. Sudah banyak tim yang tidak terkalahkan selama 1 musim. Tetapi yang 100% itu tidak banyak, saudara. Ya memang ada. Istilahnya adalah perfect season. Itu memang ada di sepak bola di liga itu ada tidak banyak. Hanya ada beberapa klub di sepak bola pria ya, sepak bola laki-laki, di men's football, di sepak bola wanita, di women's football itu juga ada. Ada beberapa tim yang melakukannya. Perfect season, saudara-saudara, istilahnya. Dari tim yang unbeaten, istilahnya unbeaten. Kalau di Inggris istilahnya the invisible. Itu ada banyak sekali tim yang pernah melakukan itu. Kita mulai saja dari Eropa ya. Di Eropa itu kalau sudah ingat itu AC Milan di eranya Fabio Capello itu tahun 1991, 1992. Itu masa-masa kejayaan AC Milan, saudara-saudara. Waktu itu AC Milan itu tidak terkalahkan dari 34 pertandingan yang dijalani. Mereka mencatatkan 22 kemenangan dan 12 draw, 12 skor imbang. Poinnya adalah 56. Kemudian ada lagi Glasgow Celtic. Itu tahun 2016, 2017. 2016, 2017 mereka hanya imbang 4 kali, saudara-saudara. Imbang 4 kali dari 38 pertandingan. Sisanya menang. Kemudian sebelumnya ada juga Arsenal. Arsenal ini yang paling terkenal itu tahun 2003, 2004. Yang waktu itu disebut sebagai The Invisible. Mereka bermain 38 pertandingan dengan 26 kemenangan dan 12 imbang, 12 draw. 90 poin, saudara-saudara, ketika itu. Terus ada lagi, kalau nggak salah, Juventus 2011, 2012, saudara-saudara. Di
Di eranya Antonio Conte, kalau saudara-saudara masih ingat. Waktu itu Juventus itu juga tampil luar biasa saudara-saudara di musim itu. Mereka bermain 38 pertandingan dengan 23 kemenangan dan 15 hasil imbang, 15 draw. Poin mereka adalah 84 poin. Nah, itu beberapa contoh di Eropa dan masih banyak lagi contoh lainnya saudara-saudara di Eropa. Sebut saja misalnya ini FC Porto itu juga pernah melakukannya tahun 2012, 2013. Kemudian Red Stal Belgrade tahun 2022, 2023 yang lalu. Kemudian Glasgow Rangers 2020, 2021. Kemudian ada apa lagi? Ada Partizan 2009, 2010, kemudian Sparta Praha 2009, 2010, kemudian ada lagi Shakhtar Donetsk 2001, 2002 dan masih banyak lagi saudara-saudara. Eropa saudara-saudara, di sepak bola Asia itu juga ada banyak tim yang tidak terkalahkan sepanjang satu musim. Di Singapura juga pernah ada, kemudian di Brunei, di Myanmar, di Laos, di mana lagi? Di Thailand. Di Thailand ini bahkan ada beberapa kali. Kita sebut aja tahun musim 2012 saudara-saudara. Waktu itu Muangthong United itu menjuarai Liga Thailand. Waktu itu masih Thai Premier League itu dengan kemenangan 25 kemenangan dari 34 pertandingan. Mereka hanya imbang 9 kali. Kemudian setahun kemudian tahun 2013 itu Buriram United itu juga mencatat tidak terkalahkan. 32 pertandingan, 23 menang dan 9 imbang. Kemudian 2015 itu juga Buriram lagi saudara-saudara. Buriram United itu mencatatkan 25 kemenangan dan 9 hasil imbang dari 34 pertandingan. Kemudian di luar Asia Tenggara saudara-saudara, kalau kita lihat aja di Qatar 2001-2022. Waktu itu Al-Sadd itu menjuarai Liga Qatar itu dengan tidak terkalahkan. Mereka menang 20 kali dan imbang 2 kali dari 22 pertandingan. Sayang sekali saudara-saudara, 2 pertandingan aja mereka lepas. Kemudian ada lagi di Iran. Iran itu 2021, 2022 itu Esteghlal itu menjuarai Liga Liga Pro. Persian Pro League itu dengan 19 kemenangan dan 11 hasil imbang dari 30 pertandingan saudara-saudara. Jauh sebelumnya di Jepang. Jepang waktu zaman belum J-League ya, masih waktu itu Japan Soccer League tahun 87-88. Itu Yamaha Motors. Yamaha Motors itu sekarang itu klubnya namanya Jubilo Iwata. Itu juga mencatatkan pertandingan tidak terkalahkan. Dari 22 pertandingan mereka menang 12 kali dan imbang 10 kali. Kemudian ada lagi di Arab Saudi tahun 82-83 itu Al-Ettifaq. Al-Ettifaq itu menang 10 kali dari 18 pertandingan. Nah, itu saudara-saudara. Jadi itu masih banyak lagi saudara-saudara, masih banyak lagi di Asia Tenggara, di Tajikistan juga ada, di Brunei, Jordan, Oman, di Macau. Itu banyaklah saudara-saudara kalau hanya sekedar tidak terkalahkan. Unbeaten saudara-saudara. Bagaimana dengan yang perfect season? Perfect season yang sedang diincar oleh Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 2023. Dalam catatan saya saudara, memang tidak banyak tim yang perfect season, tetapi ada saudara-saudara, ada, dan itu sudah cukup lama, masa lalu. Masa lalu. Sebut saja Glasgow Rangers. Itu pada musim 1898, 1899. Abad ke-19 itu saudara. Waktu itu Glasgow Rangers itu bermain di Liga Skotlandia. Premier League Skotlandia itu 18 pertandingan dan 18 kemenangan.
Itu mereka koleksi 36 poin, saudara-saudara. Kemudian tahun 1931, 1932 di Hungaria. Di Hungaria itu Ferencvárosi itu mencatatkan 22 kemenangan dari 22 pertandingan, saudara-saudara. Di Hungaria. Kemudian ada lagi di Gauliga. Gauliga itu liga di eranya Nazi Jerman, saudara-saudara. Itu ada klub yang namanya Dresdner. Dresdner itu memenangkan semua pertandingan yang dijalani, saudara-saudara. Itu kalau nggak salah itu berapa ya? Pokoknya dia menang semua, saudara-saudara. Dia menang semua itu 23 pertandingan. 23 pertandingan, saudara-saudara. Kemudian ada lagi yang terbaru, yang apa ya? Yang terbaru itu 2009, 2010 itu di Guam. Guam, saudara-saudara, Guam. Men's Soccer League 2009-2010, saudara-saudara. Klub yang namanya Quality Distributor itu memenangkan 20 dari 20 pertandingan liga. Ya, walaupun Guam juga tetap Guam, saudara-saudara, ya bagaimanapun itu prestasi, walaupun ya kualitasnya jauh lah, kan di Guam juga tidak ada sepak bola profesional, saudara-saudara, tapi ya itu memang faktanya seperti itu, saudara-saudara. Hanya di sepak bola pria, saudara-saudara, bukan hanya di men's football, bukan hanya di sepak bola laki-laki, sepak bola putra, saudara-saudara. Perfect season, rekor kemenangan 100% itu juga ada di sepak bola wanita, di liga sepak bola wanita. Dan kalau di sepak bola wanita ini jumlahnya sangat banyak, saudara-saudara. Banyak sekali ya. Ya kita bisa maklum lah, karena kan sepak bola itu identik dengan lelaki. Kalau yang wanita itu ya baru kualitasnya mungkin tidak terlalu bagus, dan gapnya itu terlalu jauh, perbedaan kualitasnya itu tidak terlalu jauh. Kita contoh saja di Norwegia itu tahun 1998 itu Asker, klub itu namanya Asker di liga wanita Norwegia itu dia memenangkan 18 pertandingan dari 18 pertandingan. Kemudian 2010-2011 itu ada PAOK. PAOK itu di Yunani, di Greece, itu 24 pertandingan. Kemudian 2014-2015 itu Olympique Lyon Femine. Itu di Prancis, itu memenangkan 20 berapa ya? 18 pertandingan. 18 pertandingan itu dia dimenangkan, semuanya dimenangkan. Kemudian ada lagi di Bulgaria, NSA Sofia tahun 2017, 2018 dan 2018, 2019. Kemudian PAOK itu juga memenangkan lagi di 2018, 2019. Lalu di Ukraina itu ada Zitobut Kharkiv, itu juga 2018, 2019 itu juga memenangkan. Kemudian ada lagi banyak, saudara-saudara, banyak sekali daftarnya. Barcelona Femina itu tahun 2021-2022 itu memenangkan 30 pertandingan. Barcelona ini yang paling dikenal karena pemainnya itu memenangkan Ballon d'Or. Putellas namanya. Putellas itu siapa ya? Alexandra atau siapa? Itu dia memenangkan Ballon d'Or di level perempuan, di level wanita. Kemudian Juventus tahun 2021 itu juga memenangkan semua pertandingan Liga Wanita Italia, Serie A wanita, Serie A Femina kalau nggak salah itu, saudara-saudara. Lalu, mungkinkah Johor Darul Taksim mencatatkan perfect season, saudara-saudara? 100%, 100% menang di Liga Super Malaysia 2023. Saya sih berani bertaruh, saudara-saudara, berani bertaruh Johor bisa melakukannya. Kenapa? Kalau kita lihat dari calon lawan yang dihadapi itu kan semuanya sudah pernah dikalahkan kan, saudara-saudara. Kita lihat saja nanti tanggal 26 Agustus itu dia akan melawan Kedah Darul Aman. Kemudian 29 September itu ada PDRM. Kemudian ada 29 Oktober itu akan melawan Kelantan United.
24 November itu Kucing City. 3 Desember itu akan melawan Sri Pahang. Dan terakhir 17 Desember itu akan menghadapi Pineng. Nah, semua tim sudah pernah dikalahkan. Memang ada beberapa tim yang cukup tangguh. Cukup ya baguslah mereka. Seperti Kedah. Kedah itu kan juga masih berpeluang untuk menjadi runner up. Untuk tampil di kualifikasi di kompetisi Asia lah. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang tangguh, yang kuat. Tetapi saya yakin Johor akan bisa mengalahkan Kedah, mengalahkan PDRM, mengalahkan Kelantan, mengalahkan Kucing, mengalahkan Sri Pahang, dan mengalahkan Pinang. Dan mereka akan benar-benar menjadi tim pertama di Malaysia, bahkan mungkin di Asia. Di Asia ya, yang mencatatkan perfect season, yang mencatatkan rekor kemenangan 100%. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang JDT, kita sudah bicara panjang lebar tentang rekor kemenangan 100% yang dalam 20 pertandingan Liga Super Malaysia sudah dihasilkan oleh Johor Darul Takzim. Masih ada 6 pertandingan lagi dan JDT hanya butuh 1 poin. Tapi bukan hanya 1 poin yang mereka cari. Mereka butuh 18 poin lagi untuk mencatatkan rekor sempurna. Rekor yang istimewa, spesial. Rekor yang jarang dihasilkan oleh klub-klub sepak bola manapun dari seluruh dunia. Walaupun ada juga yang mampu mengakhiri musim dengan kemenangan 100% alias perfect season. Nah, itu tadi sudah kita bahas, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar sampai mulut saya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Karena wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.